Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar guru hebat di seluruh Nusantara? Ketemu lagi dengan saya, Ayu Fatimah Sahra, calon guru penggerak angkatan 5 dari Kabupaten Sumedang. Bagaimana perasaan teman-teman setelah mempelajari modul 1.1 ini? Yang pastinya setiap orang memiliki perasaan dan pemahaman berbeda-beda setelah mengikuti elaborasi kemarin. Tapi saya pastikan ada satu pergerakan maju, baik itu dalam pikiran dan hati kita, untuk melakukan perubahan dalam dunia pendidikan. Oke teman-teman, pada fase ini kita diajak untuk meninjau ulang keseluruhan materi dari pembelajaran 1 sampai pembelajaran 6, di antaranya mulai dari diri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, refleksi terbimbing, demonstrasi kontekstual, dan juga elaborasi pemahaman. Kita akan membuat sebuah koneksi antar materi yang sudah kita pelajari. Tentunya koneksi antar materi mengenai kesimpulan dan refleksi pengetahuan. Begitu juga dengan pengalaman baru yang dipelajari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Baiklah teman-teman, kita akan jelaskan mengenai pertanyaan pertama. Simaklah. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas Anda sebelum Anda mempelajari modul 1.1 ini? Oke, saya akan menjelaskannya. Teman-teman, selama ini saya hanya berpikir bagaimana peserta didik saya paham dengan materi-materi yang saya berikan dan dapat mengerjakan semua tugas dengan baik dan tentunya memperoleh nilai yang bagus. Jika peserta didik mendapat nilai pengetahuan yang memuaskan, maka akan muncul predikat guru berprestasi dalam mengajar. Sementara jika hasil peserta didiknya kurang memuaskan, akan berpengaruh kepada prestasi guru dalam mengajar. Untuk itu, saya terus berusaha mencari metode yang terbaik dalam kegiatan belajar mengajar. Teman-teman, selain itu, saya beranggapan tugas saya sebagai seorang guru adalah untuk mentransfer pengetahuan dan keterampilan. Pembelajaran adalah proses membuat peserta didik aktif. Pembelajaran terpusat pada peran guru sebagai sumber ilmu. Sangat disayangkan. Sebentar, saya akan berpikir. Ternyata saya tidak memahami kebutuhan. Tentunya kebutuhan anak akan kenyamanan belajar dan kemerdekaan belajar. Bagi saya, jika mereka mengikuti seluruh perintah dan tertib dalam pengumpulan tugas, serta selalu berada dalam kegiatan pembelajaran, merupakan suatu keberhasilan.
Oke. Untuk itu, saya berpikir, saya percaya bahwa pendidikan dan pembelajaran menggunakan pendekatan pemberian materi, tugas, dan sanksi merupakan metode efektif untuk mendisiplinkan anak dan membiasakan anak untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Teman-teman, oke, saya berpikir lagi nih. Ternyata saya juga sering mengeluh karena ada sebagian anak yang tidak mengumpulkan tugas, sulit diatur, tidak dapat menyelesaikan tugas tepat waktu, walaupun soal-soal atau tugas itu sangat mudah. Dan saya merasa materi yang sudah saya jelaskan sudah sangat detail. Bagi saya, ternyata hasil belajar peserta didik yang sesuai dengan KKM atau di atas KKM merupakan suatu prestasi yang sangat membanggakan. Ya, begitulah ketika saya belum mempelajari modul 1.1 ini. Hai teman-teman semuanya, masih konsentrasi? Baiklah, kita akan lanjutkan ke pertanyaan nomor 2. Apa ya pertanyaannya? Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Baiklah teman-teman, setelah saya ikut pendidikan guru penggerak dan mempelajari modul 1.1 tentang filosofis dan pemikiran pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, saya berpikir bahwa selama ini saya hanya tahu sekilas tentang semboyan Ing Ngarso Sungtulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani, tanpa mencari tahu makna yang begitu dalam yang terkandung di dalam. Teman-teman semua, pendekatan pendidikan dan pengajaran dalam bentuk sebatas pemberian materi, tugas, dan pemberian sanksi akan menimbulkan ketidaknyamanan dan menghasilkan pribadi pemberontak, cuek, malas, dan rendahnya daya juang serta jiwa berkompetisi dalam diri anak. Sistem Among menuntut kesabaran dalam penerapannya. Saya sendiri menyadari kekeliruan bahwa selama ini memandang anak sebagai objek dalam pembelajaran. Seharusnya merekalah subjek pembelajaran. Merekalah pemegang kendali pembelajaran. Menyadari bahwa setiap anak itu istimewa, unik, dan memiliki potensi dalam dirinya. Dari sinilah pemikiran saya berubah. Yang pertama, saya mulai membenahi mindset saya, mulai dari diri sendiri. Dengan begitu, saya berusaha memberikan tauladan yang baik dari cara bersikap, bertutur kata. Bahwasanya seorang anak mengamati perilaku kita dan menirunya. Oleh sebab itu, saya harus memiliki karakter yang positif agar anak sebagai peniru lebih berkarakter positif. Berikutnya, saya mencoba menggali kodrat dan minat bakat anak. Menyadari bahwa setiap anak itu adalah unik dengan segala kelebihan
dan kekurangan yang mereka miliki. Mulai belajar menuntun, mengarahkan, membimbing mereka sesuai kodrat mereka. Tidak menjadikan KKM sebagai satu-satunya dasar pedoman berprestasi, melainkan bangun segala sesuatu yang mereka miliki. Yang berikutnya, memberikan kebebasan bagi peserta didik seperti memberi kesempatan pada peserta didik untuk berbicara dan mengungkapkan perasaan serta ide-ide peserta didik. Dengan begitu, kita sebagai pendidik bisa menuntun mereka kepada tujuan pembelajaran sesuai kemauan mereka, yang tentunya kemauan yang menumbuhkan sifat karakter positif anak. Oke, selanjutnya saya berusaha menjadi guru, ibu, teman, sahabat, dan fasilitator yang baik bagi mereka, sehingga muncul keterikatan emosional yang kuat. Dan ini lebih memudahkan menuntun mereka sesuai kodrat mereka. Poin yang E, tidak menerapkan sanksi atau teguran tegas kepada peserta didik. Karena hal ini lebih membuat mereka tertekan dan tidak merdeka. Berusaha menjadi penyejuk bagi mereka yang dapat mengomongi mereka setiap saat, baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah. Dan yang poin terakhir, apapun yang tindakan yang dilakukan oleh kita harus berorientasi kepada anak. Demi kepentingan mereka, anak adalah subjek teman belajar, karena sejatinya pendidik juga belajar dari peserta didik. Gimana teman-teman? Paham dengan penjelasan nomor 2? Hai teman-teman, menunggu ya penjelasan mengenai pertanyaan nomor 3. Oke teman-teman, mari kita lanjutkan. Pertanyaan nomor 3 adalah, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Oke, setelah saya mempelajarinya, saya berpikir, saya merenung, yang segera saya lakukan agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, di antaranya, yang pertama, saya harus mengidentifikasi karakteristik anak, mulai dari kebiasaannya, gaya belajarnya, kemampuan menyerap materi pelajarannya, bakat atau minatnya, juga meminta pendapat mereka tentang hal-hal yang menyebabkan ketidaknyamanan mereka untuk dapat belajar dengan baik. Selain itu, kita sebagai guru harus dapat merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan melaksanakan pembelajaran yang bermakna, menyenangkan, dan tentunya yang merdeka. Oke teman-teman, kita sebagai guru harus memberikan suasana kondisi belajar yang nyaman dan menjadi teladan, memberi semangat, serta memberi dorongan dalam menanamkan nilai karakter. Selain itu, melakukan pembiasaan dalam mengucapkan kata maaf, tolong,
dan terima kasih sebagai bagian dari penanaman dan penguatan karakter. Poin yang terakhir, melakukan pendekatan secara emosional kepada mereka maupun kepada orang tuanya guna mencari solusi yang terbaik di setiap kendala yang dihadapi anak dan tentunya bersama-sama mengasah minat bakat mereka. Nah, teman-teman semuanya, untuk dapat mengimplementasikan Merdeka Belajar yang menghasilkan profil pelajar Pancasila, tentunya membutuhkan proses dan waktu. Hal tersebut bukanlah hal yang mudah. Sudah waktunya untuk kita dapat melakukan perubahan-perubahan hebat dalam proses pembelajaran dengan tujuan untuk memberikan tuntunan terbaik kepada peserta didik, dan peserta didik diberi kebebasan untuk bereksplorasi, berinovasi, dan mengembangkan potensi sesuai dengan kodratnya masing-masing. Nah, teman-teman semuanya, dengan menerapkan 3 semboyan Ki Hajar Dewantara yang tadi, Ingar Sosung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tuturi Handayani, hal itu dapat membantu tugas kita sebagai pendidik dalam memberikan tuntunan, arahan, serta bimbingan agar tujuan dari Merdeka Belajar dapat terwujud dengan baik. Ya, waktunya sebentar lagi habis, teman-teman. Baiklah, itu dia refleksi dan kesimpulan yang saya pahami tentang filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan untuk membersamai anak-anak didik kita dalam belajar dengan perasaan mereka yang merdeka dan bahagia. Salam dan bahagia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.